Oke, kembali lagi dengan saya di channel Rival Insight. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutan dari belajar saham bagi pemula dari A sampai Z. Sekarang itu part 12 yang akan membahas dengan The Principal Fan Theory, atau biasanya dikenal dengan teori ABC. Oke. Secara singkatnya bahwa teori ABC ini merupakan teknik atau metode trading yang digunakan bagi pola-pola pergerakan harga yang melakukan reversal atau pembalikan arah market. Jadi ketika downtrend kemudian jadi uptrend atau dari uptrend jadi downtrend atau dari downtrend menjadi uptrend. Polanya seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa? Oke, langsung lanjut saja ke video saya berikut. Nah, the principal fan theory atau teori ABC merupakan metode trading yang sangat mujarab menurut saya. Dan ini yang sering saya gunakan dan bahkan dalam bulan ini saya meraup keuntungan sampai dengan 70 sampai dengan 80% hanya menggunakan teknik ini. Karena ini merupakan pola pergerakan harga yang terbentuk sangat jarang tapi memiliki tingkat probabilitas yang sangat tinggi sama dengan Dow teori. Oke. Dan bahkan the principal fan theory ini merupakan cikal bakal dari Dow theory. Nah, ciri-cirinya bahwa terdapat 3 titik trend line. Jadi validasinya menggunakan 3 trend line. Bayangkan saja validasi bagaimana tingkat probabilitasnya tidak tinggi karena menggunakan 3 tingkat validasi. Nah, validasi yang pertama adalah trend line yang pertama. Tentunya ini merupakan karena ini merupakan area uptrend, maka kita menarik trend line up atau uptrend line atau trend line up. Nah, ini kita naik. Nah, ketika harga melakukan penembusan di trend line yang pertama, ini merupakan ciri-ciri dari reversal. Tapi kalau kita masuk ke the principal fan theory, dia tidak mengenal jika hanya menggunakan satu trend line saja. Harus 3 konfirmasi trend line. Oke. Ketika harga menembus area ini disebut sebagai area reversal. Akan membentuk yang namanya lembah. Nah, ini disebut sebagai lembah yang pertama. Kemudian melakukan pullback untuk menguji trendline 1 dan membentuk puncak 1. Ini lembah 1, ini puncak 1. Nah, ketika pullback kembali menembus pullback kembali ke bawah, oh ya, jangan lupa kalau misal dia sudah pullback nih ke atas, kita tarik trendline yang kedua di lembah yang pertama. Ingat, trendline yang kedua itu adalah di lembah yang pertama. Nah, ketika harga menguji trendline 1 tapi tidak bisa, dia akan menembus trendline kedua kita nih di sini. Oke, ditembus di sini akan membentuk lembah yang kedua. Nah, kemudian pullback ke atas untuk menguji resistensi dari trendline yang kedua. Nah, kemudian kita tarik trendline yang ketiga di lembah yang kedua saat sudah melakukan pullback untuk menguji trendline atau resistensi dari trendline yang kedua. Berarti ketika harga sudah di sini, kita tarik trendline. Ini nih bikinnya di sini. Tarik aja di sini. Ini saya bikin tebal aja biar gampang diingat aja. Nah, kemudian kita bikin trendline nih di sini. Nah, nanti dia akan pullback untuk menguji trendline 2. Dan ketika dia menguji trendline 2 dan pullback kembali menuju ke bawah dan menembus area ini dinamakan sebagai area dengan opsi sell yang sangat baik karena sudah terbentuk polanya. Pola ABC-nya yang mana? Pola ABC-nya adalah lembah 1 disebut A, puncak 1 disebut B, kemudian lembah 2 disebut sebagai C. Atau bisa juga peak 1 atau puncak 1 disebut A, lembah 2 disebut B, kemudian puncak 2 disebut sebagai C. Nah, tembus nih di sini nih reversalnya nih. Maka ini merupakan area dengan opsi sell terbaik dengan penempatan target profit di support terbawah. Nah, penempatan target profitnya saya sarankan di area hijau ini karena memperhatikan tingkat angka psikologis dan batas toleransi. Oke. Nah, ketika harga menembus support ini merupakan opsi sell yang sangat baik. Yang sangat baik dengan target profit
itu kita bisa ambil jarak ya 50 sampai dengan 100 pip. Nah, ini kan untuk teori ABC yang uptrend. Nah, bagaimana kalau reversalnya ke downtrend? Ya sama aja sih seperti uptrend, seperti downtrend, seperti uptrend, tapi kita menarik trend line-nya itu di puncak, jadi bukan di lembah. Tadi kan kita narik di lembah kan, sekarang kita di puncak. Nah, contohnya seperti apa ya? Seperti ini. Saya ambil di USD CHF, time frame 4 jam. Nah, ketika terjadi downtrend dan menembus area sini nih, ini sebagai validasi satu reversal. Akhirnya kita tarik trend line di sini. Kemudian dia naik, dia tembus, dia naik, entah sampai di mana, misalnya di sini ya udah berarti trend line kita di sini. Tapi karena dia naik ke sini kemudian dia turun pullback ke bawah nih, maka puncak satu kita bikin trend line 2. Ketika menuju dan ketika sudah sampai di lembah yang satu, dia akan naik mencoba menembus trend line 2 dan tertembus. Ini dinamakan sebagai validasi reversal yang kedua. Sama sih dengan yang uptrend tadi. Kemudian dia naik nih entah kemana. Kalau misalnya ini naiknya sampai sini ya udah berarti si trend line 3 kita di sini nih. Tapi karena dia naik di sini berarti kita bisa taruh si trend line kita di sini. Pas dia naik dia nggak bisa naik lagi kan, makanya dia pullback ke bawah kan. Ya udah berarti ini puncak kedua trend line, kita tarik trend line ketiga. Pas dia naik nih turun ke bawah, kemudian pas dia nembus nih di sini, nembus trend line 3 kita, maka opsi buy kita itu bisa kita taruh di sini. Target profitnya di mana ya? Ya di sini, di resisten paling atas. Nah, tapi kalau saya sih tarik si target profitnya sekitar sini aja. Ini kalau misal kalian masih ingat terkait dengan angka psikologis dalam batas toleransi, pasti Anda tahu kenapa saya pakai target profit di sini. Jadi jangan lupa nonton video saya yang sebelumnya terkait dengan angka toleransi dan batas angka psikologis dan batas toleransi. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah stay sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus channel saya karena akan membahas terkait dengan belajar saham bagi pemula, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian stay tune. Oke, terima kasih teman-teman.